Halo pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi di Jurnal Weekend bersama saya Silvana Farabi. Dan saya Afan Asyafa. Hari ini kita sudah siap dengan sejumlah berita yang tentu saja unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Dalam setiap episode selalu ada sekitar 10 berita yang kita sampaikan. Dan yang pertama hari ini yaitu dari Lumajang. Terkait dengan berita kriminal. Yang belakangan ini namanya kriminal kan semakin marak sekali. Dan ini pelakunya ketahuan dan dapat hadiah bawa mentah. Apa tuh? Selengkapnya, kepergok mencuri sepeda motor, pencuri melarikan diri ke atap rumah dan berakhir dihajar massa. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat pelaku aksi pencurian sepeda motor hendak kabur dengan cara melewati atap rumah warga. Diketahui pelaku terpergok warga saat melakukan aksi pencurian di depan warung bakso Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Pelaku yang saat itu dikejar warga terpaksa lari dengan memanjat ke atap rumah warga. Diketahui pelaku berinisial UB 20 tahun warga desa Kalipenggung Kecamatan Randu Agung Kabupaten Lumajang itu hendak kabur dari kepungan warga yang geram akan ulahnya. Setelah mencoba kabur dari kepungan warga dari atas atap, pelaku pun menyerah dan mendapat hadiah dari warga berupa bogem mentah. Saat dikejar warga, pelaku pun melewati atap warga sebanyak 10 rumah. Alih-alih dapat melarikan diri, pelaku malah terjebak dan nyaris jatuh terperosok. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon Kapolsek Jatiroto AKP Rudi Isyanto membenarkan adanya kejadian percobaan pencurian tersebut. Diketahui pelaku berusaha membawa kabur sepeda motor milik korban yang terparkir di depan warung bakso. Pelaku pun berhasil diamankan setelah sempat dikejar-kejar warga karena berusaha melarikan diri. Pelaku yang tertangkap warga juga sempat mendapatkan bogem mentah. Selanjutnya oleh polisi pelaku diamankan dan dibawa ke Polsek Jatiroto untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, bagaimana pelaku akhirnya kan mendapat hadiah istimewa, yaitu bogem mentah dari warga di sana. Iya. Nah, ini aksi pencurian sepeda motor. Yang ini ini sering terjadi sih, Van. Iya sih, memang kan belakangan ini namanya kriminal ya, apalagi semenjak pandemi COVID-19. Iya, karena kebutuhan juga memenuhi kebutuhannya. Dan si pelaku ini bukan satu kali aja, loh. Tapi nggak dibenarkan juga kali ya kalau melakukan aksi pencurian untuk alasan ekonomi. Nggak bisa sebenarnya. Namanya pencurian itu tetap salah, tindakan kriminalitas dan itu tidak boleh dicontoh. Iya, kenapa gak cari pekerjaan lain sih ya? Ya tapi ini tadi ya, karena si pencuri ini nekat, kemudian ketahuan mencoba kabur kan, dan dirinya dia ke atap rumah warga. Di sana itu si pelaku menaiki atap warga itu 10 loh, Pak. 10 rumah dan itu jatuh. Akhirnya jatuh dan mendapatkan bogeman mentah dari bogem mentah ya. Itu saja warga nggak terima kan ya. Ini si pencuri ketika melakukan aksi, ketahuan, dikejar, berusaha kabur, akhirnya naik ke atap kan. Benar. Kemudian itu tadi, karena mungkin dia antara panik dan bingung dan mencoba menghilangkan jejak. Karena udah dikepung oleh warga di sana. Iyalah, ya tentu saja warga geram dong dengan kejadian seperti ini ya. Ini bukan satu kali, dan itu aksi si pelaku ini melakukan aksi tersebut sudah beberapa kali. Tidak ada jerak. Nah itu dia. Jadi ini kayaknya ini bukan karena dampak ekonomi deh ya. Kalau udah lebih dari sekali loh ya. Udah kebiasaan. Nah bisa mungkin, jadi memang sering keluar masuk ya. Mungkin malas bekerja, Pak. Salah satu faktornya bisa jadi. Aduh, kenapa mencuri sih? Kenapa nggak cari kerja lain ya? Jadi di sini yang jadi pelajaran sebenarnya ada beberapa ya. Di antaranya adalah ketika kita membawa kendaraan, entah motor atau mobil, sebaiknya memang dikasih kunci ganda. Harus hati-hati. Kondisi lingkungan yang ada, meskipun aman kita harus berhati-hati dengan keselamatan kita, barang-barang kita yang ada di umum, di lingkungan umum gitu ya. Ya udah, akhirnya sekarang si pencuri pun ditangkap polisi. Ya sudah, selamat menikmati bagaimana indahnya hidup di dalam bui ya. Iya, sama ya. Sama. Nah, makanya jangan melakukan aksi pencurian hanya karena alasan kebutuhan ekonomi. Masih dari Kabupaten Lumajang nih, Van. Tadi kan datang dari berita kriminalitas.
tadi informasi tentang kriminalitas. Iya, tentang pencurian kan? Tentang pencurian. Kalau sekarang? Tentang penyakit nih. Penyakit yang lagi viral. PMK ini. Nah, benar. Iya. Nah, ini ada berita. Semakin menyebar, wabah penyakit mulut dan kuku juga menyerang anak sapi. Seperti inilah kondisi anak sapi yang masih berumur 4 hari yang mati akibat terserang penyakit mulut dan kuku di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dari ciri-cirinya, diketahui anak sapi tersebut mati akibat terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku. Menurut Ketua Kelompok Peternak Sapi Tulus Karya Suprapto, usai dilahirkan kondisi fisik anak sapi nampak sehat dan masih dapat menyusui ke induknya. Namun, pada hari keempat setelah dilahirkan, tiba-tiba saja sapi tersebut mengalami kejang-kejang dan mati mendadak. Dokter hewan setempat juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap anak sapi tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, dokter hewan itu mengatakan bahwa kemungkinan hidup anak sapi yang dilahirkan pada saat induknya terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku hanya sebesar 50% saja. Sebab penyakit mulut dan kuku yang menginfeksi induk sapi otomatis menjangkit kepada anaknya. Agar tidak menular ke sapi lainnya, anak sapi yang mati terinfeksi penyakit mulut dan kuku tersebut segera dikuburkan oleh pemilik sapi. Sementara itu dihubungi secara terpisah melalui sambungan telepon Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan untuk beberapa hari ke depan seluruh pasar hewan di Lumajang akan dilakukan sterilisasi. Hal tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi Lumajang ya, Pak? Iya kan memang kemarin itu kalau dari wilayah Tapal Kuda ya, daerah Tapal Kuda yang paling pertama itu banyak sekali terserang memang daerah Lumajang. Daerah Lumajang. Daerah Lumajang, dan di sana jumlahnya itu nggak 1, 2 atau puluhan loh ya. Dan sekarang makin banyak. Bahkan ratusan yang terkena penyakit mulut dan kuku ya. Dan itu kan ada yang mati loh, Bang, sampai ada yang mati juga. Nah ini yang diserang sekarang anak sapinya. Nah ini dia, ini kan menjadi PR tersendiri ya buat teman-teman dari pemerintah setempat, mungkin pemerintah kabupaten, pemerintah kota, termasuk dan peternak, dinas peternakan dan kesehatan kan juga. Ya. Ini memang cukup miris ya, karena ternyata kalau sebelumnya itu PMK, penyakit mulut dan kuku di sana itu kan hanya menyerang sapi dewasa. Sapi dewasanya. Mulai dari apa itu yang keluar busanya kan. Ciri-ciri yang ada. Kemudian lidahnya melepuh, kemudian lumpuh ya. Nah ternyata yang terbaru adalah menyerang janin sapinya loh. Nah itu, karena terinfeksi dari si induknya. Iya. Jadi si induk yang sedang bunting ini ternyata juga bisa menularkan kepada janin yang sedang dikandungnya. Nah ini bahaya sekali. Juga menjalar ke anak sapi, Van. Nah ini dia. Jadi kan ini juga perlu menjadi catatan tersendiri ya. Mungkin kalau memang ada dari sapi ini yang sudah terkena ada ciri-cirinya, gejalanya langsung lapor ke pihak pemerintah daerah ataupun benar. Setempat. Kemudian bisa juga yang lebih efektif atau aman sebenarnya kalau begitu mengetahui adalah dilakukan karantina dulu. Benar. Ya, kalau dari kesehatan kan sudah dikasih tahu ya, untuk penyakit PMK ini kalau sapi di karantina itu kurang lebih 14 hari. Itu asalkan di rutin dilakukan dicek, pengobatan, dicek secara berkala itu bisa sembuh. Jadi supaya para betina atau induk sapi yang sedang mengandung janinnya ini tidak terinfeksi. Nah kebetulan di Kabupaten Lumajang kemarin karena ada kasus seperti ini langsung diadakan karantina, Van. Nah ini dia, termasuk tidak memperbolehkan adanya penjual sapi yang keluar atau masuk Lumajang kan. Untuk mengantisipasi lah. Iya, jadi supaya tidak semakin meluas dan juga supaya untuk menghindari penyebaran penyakit mulut dan kuku keluar dari wilayah Lumajang itu sendiri. Benar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jurnal Weekend. Tadi dua berita awal kan sama-sama dari Lumajang. Lumajang. Ada kriminal, kemudian ada penyakit PMK. Penyakit mulut dan kuku. Benar. Nah kalau yang ini kembali masalah kriminal. Di mana itu? Bukan di Lumajang ya, tapi yang ini terjadi di daerah Situbondo. Tepatnya adalah tak ada uang untuk memenuhi kebutuhan, residivis beristri 2 nekat curi tabung gas LPG. Seperti inilah saat petugas Polres Situbondo mengamankan pria berinisial AG yang merupakan pelaku pencurian tabung gas LPG.
Pria asal Dusun Janti, Desa Ketak, Kecamatan Subo, Kabupaten Situbondo itu diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus serupa. Pelaku mengaku mencuri tabung dan sejumlah uang di 2 toko lantaran tak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan 2 orang istrinya. Pria berusia 41 tahun ini diringkus saat berada di rumahnya. Tanpa ada perlawanan, dia pun langsung menyerahkan diri. Setelah itu, polisi langsung melakukan pencarian sejumlah barang bukti. Selanjutnya, ditemukan sejumlah tabung gas LPG yang tertata rapi di rumahnya. Selain itu, polisi juga meminta agar pelaku mengeluarkan semua barang yang pernah dicuri. Selain barang bukti berupa tabung gas LPG, polisi juga menyita 2 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp1 juta lebih. Dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, Kasih Humas Polres Situbondo Ibtu Ahmad Sutrisno mengatakan pelaku merupakan residivis kambuhan. Karena sebelumnya, pada tahun 2018, pelaku sempat menjalani hukuman sekitar 2 tahun dengan kasus yang sama. Pelaku sudah 2 kali berurusan dengan kepolisian dan dulu sempat dihukum juga di rutan kelas 2B Situbondo. Sementara itu, dari keterangan pelaku, aksi kejahatan yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup, sebab dia memiliki 2 istri. Istri pertama di Kabupaten Bondowoso, sedangkan istri mudanya ada di Subo, Kabupaten Situbondo. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Pencurian lagi nih, Pak. Ya, lagi-lagi masa kriminal di ya. daerah Situbondo. Kalau tadi di Lumajang itu pencurinya nekat mencuri motor. Mencuri motor. Kemudian dikejar, dapat dokumen dari massa. Tapi yang ini ada cerita yang unik juga sebenarnya ya. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tapi ada yang lucu sih, Pak. Kenapa? Kebutuhan ekonomi 2 istrinya. Nah, ini dia. Ternyata si pelaku atau residivis ini punya 2 istri ya. 2 istri. Jadi kalau punya 2 istri, apalagi residivis, berarti memang dia sudah bisa dikatakan itu sudah tidak bisa bekerja lagi. Ya, iya. Mencari pekerjaan juga susah mungkin. Kenapa nggak cari yang lain? Sama sih sebenarnya, kalau mau berusaha tetap ada ya. Pasti ada gitu. Mulai dari menjual snack-snack ataupun itu banyak sekali loh peluangnya. Tapi 2 istri ya cukup beratkan ya, apalagi kalau untuk orang yang ekonominya kurang mapan kan ya. Benar. Jadi ingat ada perda janda ini ya. Nah, tapi di sini residivis ini memang keterlaluan loh ya. Dia ini mencuri di salah satu warung atau toko ketika itu dalam kondisi kosong. Nah, itu tabung LPG, bukan tabung LPG aja, Pak. Ada beberapa benda lain yang juga diambil. Handphone dan uang. Handphone, uang, kemudian tabung gas LPG juga diambil ya, termasuk LPG-nya. Jadi tadi setelah ditangkap alasannya, aduh Pak, ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kan saya punya 2 istri. Tetapi si pelaku ini langsung menyerahkan diri ke pihak polisian, Pak. Iya, udah ketahuan. Udah ketahuan. Nah, ini menjadi catatan buat teman-teman polisian juga ya, atau Anda yang punya tempat usaha atau warung. Jadi kayaknya seperti ini. Pentingnya adanya yang namanya CCTV untuk keamanan juga. Iya. Jadi walaupun kita tinggal misalnya ke toilet, ke kamar mandi, dengan adanya CCTV yang dipasang, setidaknya akan ada jejak jejak rekam ya. Bisa diketahui siapa. Untungnya kejadian ini sudah kelihatan sih, Pak. Ketahuan juga. Jadi sekarang si pelaku ya sudah balik lagi, harus menuju kembali ke penjara. Benar. Ini ada berita datang dari Kabupaten Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Beritanya sangat miris. Lumajang, kemudian Situbondo, sekarang ke Banyuwangi ya. Beritanya sangat miris, Pak. Sangat menyayat hati. Seperti apa itu? Nah, tak tahan dengan sakit stroke yang diderita, pria Parubaya nekat akhiri hidupnya. Seorang pria ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri dalam rumah kosong masuk Desa Jajah, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui, korban bernama Sugianto. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri lantaran depresi dengan penyakit stroke yang ia derita sejak lama. Kapolsek Gambiran AKP Seto Widodo mengatakan, setelah mendapatkan adanya laporan dari masyarakat, petugas Polsek Gambiran bersama tim medis langsung menuju lokasi kejadian. Saat petugas datang, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan tubuh tergantung. AKP Seto Widodo menjelaskan, awalnya peristiwa gantung diri itu diketahui oleh pemilik rumah. Saat itu, pemilik rumah hendak mengecek kondisi rumah yang tak ditinggali itu.
Saat pintu rumah dibuka, saksi pun melihat jasad korban tergantung. Selanjutnya, ia pun berteriak meminta tolong kepada warga dan melaporkan temuannya itu. Selanjutnya, petugas kepolisian bersama tim medis langsung menuju ke lokasi kejadian dan mengevakuasi korban. Kemudian, jasad korban dibawa menuju puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan medis. Diduga korban nekat melakukan aksi bunuh diri dengan cara gantung diri lantaran depresi dengan penyakit stroke-nya yang tak kunjung sembuh. Korban yang masih berstatus bujang itu melakukan aksi gantung diri dengan menggunakan tampar berwarna kuning yang diikatkan pada kayu rangka atap setinggi 4 meter. Dari hasil pemeriksaan medis, korban murni gantung diri, sebab dilihat dari bekas luka memar akibat jeratan yang ada di lehernya. Selain itu, ciri-ciri lainnya lidah korban menjulur keluar dan ada bercak sperma pada kemaluan korban. Atas peristiwa itu, pihak korban pun ikhlas menerima kepergian korban dan tidak bersedia dilakukan otopsi. Selanjutnya, jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga dan dikebumikan secara layak. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Wah. Kita ikut berduka aja. Ya, kita ikut berduka cita untuk korban, ya apapun yang dilakukan, semoga saja itu mendapat ampunan dari Gusti Allah, kemudian juga mendapat tempat terbaik lah di sisinya ya. Tidak bisa menyalahkan dan ini sudah terjadi. Betul, ya. Lagian siapa sih orang yang pengen sakit? Iya. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Nggak ada di orang yang dunia pengen ini sakit. orang maunya sehat-sehat terus. Ya itu. Tapi ya namanya itu kadang-kadang kan cobaannya banyak, iya, lika-likunya. Berputar kan ya. Naik turun, kadang di atas, kadang di bawah, termasuk kesehatan kan ya. Kadang-kadang kita juga sakit, kadang-kadang kita juga sehat. Sehat, ada sedih dan senang. Betul. Pasti ada di kehidupan kita. Nah ini yang terjadi di Gambir ini ya. Yang terjadi di Gambir ini memang untuk korbannya itu masih paruh baya ya. Dan pasti belum terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Jadi dia ini memang sudah mengalami atau menderita stroke penyakit stroke udah lama. Mungkin udah tidak tahan, Pan. Udah berobat di mana-mana. Sudah menghabiskan biaya segitu banyaknya, tapi sampai saat sebelum meninggal dunia itu ya, dia itu masih mengalami sakit stroke dan dia itu akhirnya merasa depresi. Depresi dan stres, udah mikirnya gimana gitu. Jadi kemudian dia karena merasa putus asa sehingga memilih jalan pendek yaitu dengan cara gantung diri di rumah di sebuah rumah kosong. Ya. Itu pun si korban diketahui ketika gantung diri itu oleh pemilik rumahnya. Jadi pemilik rumah ini yang ingin melihat kondisi rumahnya kan kosong ya. Maksudnya adalah melihat kondisi rumahnya kan gitu. Nah, ketika dia buka pintu tiba-tiba ada ternyata di situ ada seorang yang gantung diri. Iya. Wah. Dia menggunakan tampar kan ya, menggunakan tampar, dengan begitu dia pun kaget. Ternyata ada orang menggantung di dalam rumahnya. Jadi secara otomatis dia langsung memberikan laporan kepada warga sekitar, kemudian ke tempat-tempat kepolisian, yang ini dilakukan evakuasi. Dan pihak keluarga ini sudah merelakan, Pak, ikhlas dengan adanya kepergian dari si korban ini ya. Tidak mau diotopsi. Jadi mudah-mudahan saja untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Ya, tetap semangat untuk sembuh. Betul, optimis untuk berubah. Jangan nekat dengan jalan pintas seperti tadi. Mungkin dari pikiran juga, mindsetnya juga perlu dirubah bahwa penyakit ini bisa benar. Kalau tadi dari Banyuwangi tentang berita gantung diri atau orang depresi ya, kalau ini juga dari Banyuwangi, tapi bisa dikatakan ya, menarik sih ini. Iya. Saya membaca itu dari sedap ya. Tentang janda. Tentang janda, tepatnya perda janda. Nah, beritanya adalah jumlah janda di Banyuwangi tinggi, DPRD Banyuwangi akan godok raperda kesejahteraan janda. Meskipun berbau kontroversi, namun ide yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Basir Kodim dirasa cukup masuk akal. Sebab ia menyebut jika dilihat dari grafik yang ada, Kabupaten Banyuwangi merupakan kota penghasil janda cukup besar per tahunnya. Pihaknya mengaku prihatin sebab dalam 1 bulan capaian kasus perceraian rata-rata 500 sampai dengan 600 kasus yang telah ditangani pihak Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi. Sehingga jika dihitung dalam 1 tahun ada sebanyak 7.000 janda dan duda baru di Kabupaten Banyuwangi. Dari kasus tersebut, ia beranggapan pemerintah seharusnya memberi perhatian khusus guna membantu dan menyejahterakan para janda tersebut. Pihaknya juga akan menyampaikan pendapatnya itu dalam forum sidang di gedung DPRD nanti.
Ia menyebut sebelumnya banyak orang dan pejabat pusat yang menghubunginya terkait peraturan daerah kesejahteraan janda itu. Ia pun mengatakan jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka peraturan daerah tersebut sangat membantu dan justru akan mengurangi angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Kalau saya senyum salah nggak sih? Tertawa pun juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, saya jadi ingat slogan loh. Apa? Kalau saya tuh lihat beberapa kendaraan ya, misalnya truk yang lewat, kemudian kendaraan-kendaraan yang bawa logistik lah. Tahu deh. Itu ada tulisannya. Janda semakin di depan. Bener nggak? Iya. Ya. Tapi ini tentang fakta loh ya. Tentang fakta di Banyuwangi memang saat ini peningkatan angka janda tinggi sekali. Ya, perceraian. Angka perceraian tinggi sekali. Jadi dalam sebulan itu kalau dilihat itu rata-rata itu antara 500 sampai 600 kasus perceraian. Itu banyak sekali. Iya, yang berarti dalam satu bulan itu ada 500 janda baru. Bukan janda aja loh, Pak. Kan ada dudanya juga. Iya, kemana dong dudanya ini? Nah, jadi ini ternyata menjadi apa? Memunculkan sebuah omongan ide juga. Tapi pemecah persoalan kenapa janda bisa tinggi angka perceraiannya kan? Bisa diatasi, cara mengatasi naiknya janda ya kan? Ini. Jadi sekarang sudah digodok, rencananya kan ya akan diwacanakan ada peraturan tentang janda. Dalam arti adalah untuk pemberdayaan janda. Jadi supaya janda ini seperti diketahui kan ya, mereka kan bukan orang yang wajib untuk mencari nafkah. Jadi bagaimana caranya supaya janda ini nanti bisa mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik dengan cara dibuatkan perda. Ya, tujuannya itu tadi untuk pemberdayaan janda. Ya. Mensejahterakan. Seperti itu katanya, Pak. Dan ini ide dari DPRD Banyuwangi. Salah satu fraksi ya. Cuma kenapa sih kok jandanya dibuatkan perda, dudanya enggak ya? Nah, itu. Dudanya enggak ya? Kan nggak ini ya, nggak adil dong. Iya, kalau sudah ada perceraian otomatis kan ada janda dan duda. Nah, ini yang sedang dibicarakan tentang naiknya janda aja. Tingginya, benar. Angka perceraian buat janda kan tinggi ya. Iya. Ya, kita tunggu saja nanti seperti apa, karena ini kan masih dalam wacana. Wacananya masih digodok ya. Kalau sampai sekarang memang belum ada keputusan yang sah. Iya, bahkan beberapa waktu lalu Bupati Banyuwangi sendiri pun sebenarnya kurang setuju dengan adanya hal seperti ini. Benar. Karena untuk pemberdayaan janda itu banyak cara yang dilakukan. Di antaranya adalah UMKM juga sudah dilakukan dari perekonomian. Itu sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Sudah ada bukti ya, ada buktinya juga. Mungkin ini ide baru lah, Pak. Ide baru ya. Kira-kira nih pemirsa setuju nggak dengan adanya perda janda ini? Pemirsa, tetaplah di Jurnal Weekend. Sesaat lagi ada berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Suka nggak dengan tanaman, Pak? Tanaman apa dulu ini? Banyak kan tanaman tuh, banyak macamnya dong. Kalau saya buah-buahan suka. Ya. Di rumah itu ada bunga-bunga gitu bunga ya. Suka banget ya. Kalau tanaman buah di rumah saya ada pisang, ada rambutan, ada jambu. Lumayan, tapi di halaman rumah sih. Nah, ini ada tanaman yang menarik, Van, untuk dikulik. Di daerah Bondowoso. Seperti apa menariknya? Nah, tanaman buah dalam pot laris manis karena dapat berbuah cepat. Inilah galeri tanaman buah dalam pot milik Agus Haryanto, warga Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Di galeri tanaman ini terdapat banyak tanaman buah dalam pot atau biasa disebut tabu lampot. Bibit tanaman ini kebanyakan merupakan hasil pengembangbiakan hasil vegetatif buatan. Di antaranya cangkok, stek, menyambung maupun okulasi. Bibit hasil ini cenderung lebih cepat berbuah dan hasil buahnya sama bahkan lebih baik dari induknya. Pembudidaya bibit tanaman buah ini banjir pesanan hingga ke luar daerah. Tabu lampot sendiri adalah pohon buah yang ukurannya kecil namun sudah bisa berbuah layaknya pohon yang sudah besar. Sejumlah pohon yang dikembangkan diantaranya jeruk, kelengkeng, buah plum, jambu air, jambu kristal, belimbing, serikaya jumbo, serta sejumlah jenis buah lain. Harganya tabu lampot bervariasi mulai Rp50.000 untuk bibit pohon anakan hingga Rp400.000 untuk pohon siap berbuah dan berkualitas unggul. Sedangkan untuk perawatan, seluruhnya menggunakan bahan alami dan non-pestisida. Biasanya, pupuk yang digunakan berupa pupuk kandang.
Selain itu, jika ingin tanaman cepat berbuah dan sehat, wajib rajin membersihkan hama pada tanaman. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Oh, ini ngomong tentang tanaman yang berbuah ya ceritanya ya. Tanaman dalam pot tapi berbuah. Sesuatu yang menarik. Berarti nggak perlu lahan yang lebar dan luas kan? Kreatif ya? Juga sih, ini ide baru. Ya. Ini buah apa saja sih yang bisa ditanam dalam pot ini? Jeruk, ada jambu biji, dan lain-lainnya. Plum, jambu kristal, plum, bisa. Kemudian lain-lain juga bisa ya? Oh, ini luar biasa. Ada caranya sendiri dong, Pan, ini tanaman pot ini dengan cara di stack ataupun dikawinkan gitu. Oh, jadi dikawin silangkan. Ini semacam buah, tapi yang dibonsai kalau misalnya tanaman hias gitu ya? Iya. Ide kreatif ya? Menarik ya. Ini ide kreatif juga merupakan salah satu cara untuk membuat para penggemar buah kalau selama ini nggak punya lahan luas nggak punya lahan luas, ingin punya buah tetapi cukup yang sempit ternyata ada di dalam sebuah pot. Bisa diletakkan di depan rumah. Nah, bisa juga di dalam rumah kalau ada berbuah ya. Lebih praktis juga. Nah, ini kan juga sesuatu yang menarik ya. Sesuatu yang menarik karena ternyata kalau selama ini saya mikirnya kalau buah ditaruh di dalam pot pasti kan berbuahnya lama. Lama juga. Tapi ternyata ini enggak loh ya. Ada pupuknya sendiri. Nah, udah lengkap, Van. Cara-caranya ada untuk menyuburkannya aja. Ada step-step sendiri ya. Tapi ada satu poin lagi yang menarik loh ini tentang buah ini. Karena semua yang digunakan untuk pupuk, untuk membuat tanaman subur, semuanya itu organik. Wah. Nah, kreatif juga ini. Betul. Perlu dicontoh nih, Van. Langsung aja ya. Oh iya. Coba. Bisa. Ini juga merupakan salah satu contoh supaya kita itu tidak mengkonsumsi buah-buahan yang terkontaminasi dengan bahan kimia. Banyak sekali pupuk-pupuk kimia yang ada sekarang. Jadi untuk di daerah Bondowoso ini ya, ternyata memang laris manis ya. Itu pun harganya bervariasi loh ya, bervariatif. Jadi mulai 100.000 itu sudah dapat. Omsetnya juga tinggi, Van. Iya. Jadi kalau untuk harganya itu tergantung buahnya. Kalau semakin lebat si buah itu, semakin mahal juga. Semakin mahal, bahkan bisa mencapai Rp400.000. Juga membantu ke perekonomian dong. Betul. Ini kreatif dan sangat luar biasa. Dari kita berbicara tentang buah-buahan yang bikin ngiler ya. Ternyata yang berikut ini juga berita yang tidak kalah uniknya. Apa tuh? Setiap daerah saya yakin pasti punya kekhasan masing-masing. Keunikan sendiri, ada budayanya sendiri. Budayanya sendiri termasuk di daerah Situbondo ini. Ada apa tuh? Pernah ngerti nggak yang dipakai di kepala itu namanya apa? Odeng? Nah, ini dia tepatnya ya. Jadi, odeng jengger ciri khas budaya asli Kabupaten Situbondo. Odeng jengger sendiri merupakan ciri khas asli budaya warga Kabupaten Situbondo. Selama ini, odeng jengger dikenakan oleh masyarakat berbagai kalangan seperti pejabat, siswa, dan juga para pemuda. Muhammad Ihsan, pembuat odeng jengger mengatakan, odeng jengger pertama kali dikenakan oleh budayawan Situbondo bernama Imam Kutuno. Odeng jengger dikenalkan kepada publik sebagai identitas khas warga Kabupaten Situbondo pada tahun 1980 di Kecamatan Sumber Malang. Pemberian nama odeng jengger tersebut diadaptasi dari kehidupan pertumbuhan hewan ayam mulai kecil hingga beranjak dewasa dan bertumbuh jengger. Jika ayam sudah mulai keluar jengger, maka tandanya sudah siap untuk melaksanakan tanggung jawab yang diembannya. Sementara arti ekor dalam odeng tersebut menandakan akan adanya sifat saling toleransi antar sesama manusia. Bahkan orang yang lebih tua umurnya sekalipun, prinsipnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dirinya juga menambahkan, keberadaan odeng jengger tersebut sudah melewati perjalanan panjang hingga sampai dinobatkan menjadi kostum wajib yang dikenakan bagi para aparatur sipil negara pada tahun 2021 lalu. Odeng jengger juga pernah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai pakaian adat saat Bupati Karya Suswandi menjabat. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Tuh kan. Menarik. Budaya yang ada di Situbondo. Ini sesuatu yang perlu dilestarikan ya, sama kayak di daerah lain. Daerah Banyuwangi tentunya ada sendiri. Bali ada udengnya, Banyuwangi ada udengnya. Kemudian kalau budaya-budaya misalnya di Madura ada karapan sapi. Banyuwangi ada gandrung, Bali ada kecak. Nah ini di Situbondo ada udeng jengger. Udengnya berbeda ya.
Tadinya itu saya sempat mikir, kok namanya odeng jengger, kenapa sih? Iya ya. Jengger kan identik dengan ayam. Ayam. Benar. Nah, ada filosofinya tuh, Pak. Betul sekali. Dari ternyata ayam. di situ Bondo ini memang kenapa dikasih nama odeng jengger, semua itu ada filosofinya, Benar. ada makna tersendiri ya. Jadi nggak hanya dikasih nama odeng jengger supaya terkenal atau supaya menjadi khas. Menarik juga ya. Betul. Jadi ada filosofi tersendiri kenapa dipilih nama odeng jengger. Nah, dan ini sudah dilestarikan ya di sana ya, Pak ya. Iya, ini sekarang sering bahkan sudah dipakai oleh para ASN. Wow. ASN. Udah kayak sayangnya saya belum punya. Apa langsung ke sana? Boleh? Boleh. Iya. Jadi dari mana odeng jengger ini memang ada maknanya tersendiri ya. Iya. Kenapa sih dikasih nama jengger? Jengger. Karena filosofi dari ayam itu sendiri. Betul. Jadi ayam itu kan mulai dari kecil ya, mulai telur ya. Ini mulai telur. Prosesnya ya, Van ya. Prosesnya betul. Menjadi ayam. Setelah dirami, kemudian menjadi ayam, tumbuh, akhirnya ada jenggernya. Jadi di sini diartikan bahwa memang kehidupan perlu berproses. Ya, perjalanan, tentang perjalanan. Dari kecil, dewasa, kemudian bisa berbaur dan berkembang dengan masyarakat di sekitarnya. Ya. Tapi ada lagi ya, kan di odeng itu ada ekor. Oh ya. Ternyata ekor juga ada maknanya loh. Bener dong, nggak asal-asal bikin. Jadi nggak sekedar dikasih ekor untuk pemanis. Ternyata ekor di sini artinya adalah bahwa kita itu di dalam bermasyarakat memang perlu hidup saling tolong-menolong. Toleransi juga. Berempati, saling membantu. Jadi odeng jengger ini nggak hanya sekedar odeng jengger, tapi mempunyai filosofi yang sangat bermakna. Apakah Anda sudah punya? Biasanya kalau kita berkendara di jalan raya, pastinya melihat aspal-aspal yang rusak, kita kan juga miris sih, Pak. Takut juga. Iya, kalau udah berlubang boleh ya nggak meripit-meripit, melipir istilahnya ya. Melipir. Iya. Nah, ini ada berita di Situbondo tentang rusaknya aspal. Rusaknya aspal yang rusak ya, bagaimana itu? Bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki, warga kompak aspal jalan dengan uang pribadi. Seperti inilah proses pengaspalan jalan yang menghubungkan Desa Pelayan dan Desa Duet, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Kegiatan pengaspalan jalan ini bukan dibiayai oleh pemerintah, namun dilakukan oleh warga setempat dengan menggunakan uang pribadinya. Hadi Prayitno atau biasa dipanggil Cak Nono mengatakan, jalan penghubung dua desa itu memang sudah waktunya untuk diperbaiki. Lantaran kondisinya yang sudah rusak dan juga berlubang, hal itu menyebabkan pengendara tidak nyaman saat melintas di jalan tersebut. Sebelumnya warga sudah berulang kali melakukan aksi protes dan juga meminta untuk pemerintah desa melakukan perbaikan jalan. Namun selama bertahun-tahun, permintaan warga itu tak kunjung dipenuhi. Karena keluhan masyarakat dan juga kondisi jalan yang kian parah, ia pun berinisiatif untuk melakukan perbaikan dengan menggunakan uang pribadinya. Diketahui, jalan yang sedang dilakukan perbaikan itu sejauh 4 km dan menelan biaya perbaikan hingga ratusan juta rupiah. Perbaikan jalan tersebut hingga saat ini sudah dirasakan oleh warga dan juga pengendara. Mereka berpendapat jika yang dilakukan oleh Hadi Prayitno merupakan tindakan manusiawi dan sangat menginspirasi. Warga juga mengatakan seharusnya pemerintah desa hingga kabupaten malu dengan apa yang dilakukan oleh Hadi Prayitno tersebut. Hal senada juga disampaikan Mesyati. Ia setiap hari melintasi jalan itu guna melakukan aktivitas seperti berbelanja dan mengantar anak sekolah. Sebelumnya, ia merasa was-was saat melintasi jalan tersebut karena kondisinya rusak dan berlubang. Namun sekarang, jalan sudah mulus dan sangat nyaman untuk dilintasi. Bu, baru mah Bu kabadaan jalan lambuk dia Bu? Jalannya kabadaan sampai rusak. Rusak Ibu. Ibu posisi mau kemana ini? Ke pantai. Ke pantai ya. Biasanya ke pantai berapa lama Bu ketika jalan ini sebelum diperbaiki? Ya lama. Gimana Bu sekarang dengan kondisi jalan enak. Seperti ini? Kondisi seperti ini enak sekali. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan salah satunya ini, Pak. Iya, jalan rusak kan? Jalan berlubang, aspal yang mengelupas, kemudian jalan yang belum diaspal, yang tidak rata, dan lain sebagainya, memang bisa menjadi salah satu penyebab atau faktor terjadinya sebuah kecelakaan. Hal ini memang wajar kalau aspal ada juga
di jalan raya itu kan ada pelebaran jalan juga ada kayak seperti itu. Tanah gerak juga. Tanah gerak, iya. Berarti penanganan khusus dong. Bencana. Bisa dibilang itu termasuk bencana sih, Van. Iya. Tidak diduga-duga juga adanya kejadian alam. Tapi kalau di Situbondo ini memang warga itu udah merasa jengkel. Karena tidak ada ikhtiar dari pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan raya di sana. Jadi kok nggak direspon, gitu kan. Padahal udah mengadunya itu nggak sekali 2 kali loh ya. Udah beberapa kali. Nah solusinya warga di sana melakukan pengaspalan sendiri dengan uang pribadi mereka. Nah itu ada salah satu warga yang memang rela mengeluarkan uang dari koceknya itu sendiri. Dari sapinya sendiri itu demi warga. Dan ini ternyata memang membuat warga itu merasa sangat bersyukur ya. Dan gotong royong di sana. Iya. Juga patut dicontoh juga sih. Patut dicontoh. Itu biayanya nggak sedikit loh ya untuk aspal ini loh ya. Nggak cukup 1 juta, 2 juta, itu ratusan juta loh ya. Ratusan bisa aja, bahkan 1 miliaran. Nah ini sangat luar biasa. Dan akhirnya masyarakat sekitar pun disitu mengapresiasi kepada salah satu warga yang ternyata rela dengan ikhlas mendengar apa yang menjadi keluhan warga. Bisa dibilang ini ya Van ya. Juga berinisiatif untuk masyarakat, kebaikan bersama. Nah ini dia. Dan ternyata sekarang masyarakat merasakan dampaknya. Dengan jalan itu sekarang bagus, mereka bisa lewat, nggak khawatir jatuh, nggak khawatir. Biasanya ibu-ibu nih Van. Kenapa dengan ibu? Mengantar anaknya untuk sekolah juga kan juga takut kan. Biasanya langsung melipir aja. Nah ini juga bisa menjadi PR buat pemerintah daerah. Bukan cuma di daerah Situbondo saja loh ya, tapi juga daerah pemerintahan yang lain mungkin bisa sering-sering melakukan pengecekan terkait jalan rusak. Tetaplah di Jurnal Weekend. Masih ada banyak berita yang unik, menarik dan viral untuk Anda. Dari kasus rusaknya jalan yang terjadi di daerah Situbondo, kita kembali ke Lumajang. Ada apa lagi di Lumajang? PMK lagi. Tentang penyakit mulut dan kuku ya. Apa tuh? Tentang apa? Yang benar adalah peternak sapi terpaksa sembelih sapi yang hampir mati akibat terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Seperti inilah video amatir saat peternak sapi perah di Desa Karangtepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyembelih sapi yang hampir mati. Sapi milik peternak itu terpaksa disembelih akibat terpapar penyakit mulut dan kuku. Peternak sapi tersebut lebih memilih memotong sapi yang hampir mati untuk menghindari kerugian. Penyakit mulut dan kuku sendiri dalam sebulan terakhir menyerang sentra peternak sapi perah. Dari 5.543 ekor sapi, lebih dari 700 ekor sapi terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Dari keterangan yang didapat, ada sebanyak 6 ekor sapi perah mengalami mati mendadak, sedangkan puluhan ekor sapi perah yang bergejala terpaksa disembelih sebelum mati. Sunandar, peternak sapi perah, mengatakan dampak wabah penyakit mulut dan kuku bahkan sangat merugikan para peternak. Bahkan, ia pun harus menjual sebanyak 12 ekor sapi perah dengan harga yang sangat murah. Sementara itu, dampak penyakit mulut dan kuku juga mempengaruhi produksi susu sapi di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Produksi susu sapi turun 6 ton per hari akibat banyaknya sapi perah yang terserang penyakit mulut dan kuku. Bagi sapi perah yang terdampak penyakit mulut dan kuku tidak dapat menghasilkan susu. Kondisi ini membuat ratusan peternak di Kecamatan Senduro terlilit hutang lantaran tak mampu bayar cicilan modal. Dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, per tanggal 25 Mei 2022, total hewan ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku ada sebanyak 1.378 ekor. Sedangkan sebanyak 9 ekor sembuh dan 17 ekor sapi mati akibat terserang penyakit mulut dan kuku. Dari Lumajang, Resi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Tentang penyakit mulut dan kuku sampai sekarang memang masih menjadi salah satu momok yang sangat ditakuti warga loh ya. Bahkan ini gara-gara penyakit mulut dan kuku, para pedagang daging sapi dijual itu, kemudian peternak sapi, kemudian penurunan itu merasakan dampak yang sangat luar biasa. Tentunya untuk perekonomiannya. Iya, dan di sisi lain itu kan adalah pedagang ayam potong. Dan juga Van, bagi peternak, si hewan sapi ini sebagai investasinya nanti loh. Iya sih ya, kalau dari kecil, tapi peternak sapi perah loh ya. Sapi perah. Memelihara sapi itu diambil susunya. Nah,
ternyata dengan adanya penyakit mulut dan kuku ini juga terjangkit juga ya ke sapi perah. Nah ini langsung saja sigap Van, langsung menyembelih sapi yang hampir mati karena PMK ini. Betul, jadi ketika sapinya ini lumpuh gitu ya, khawatir akan mati, maka langsung aja disembelih. Juga eman juga. Iya sih ya. Dan sayang sekali. Ini loh yang buat para peternak ini akhirnya kan juga merasa akhirnya kan terlilit juga kan. Benar. Terlilit juga gara-gara apa? Karena sapi perah yang terkena infeksi atau virus dari penyakit mulut dan kuku, ini untuk produksi susunya menurun drastis, bahkan tidak bisa menghasilkan susu. Dan jadi hal ini juga membuat peternak itu akhirnya terlilit hutang karena untuk mencukupi biaya operasionalnya juga. Iya. Jadi mereka ini ketika melihat ada sapinya yang sudah terkena virus atau wabah itu akhirnya disembelih. Tapi ada juga yang perlu diketahui masyarakat tuh ya. Kan selama ini banyak yang bilang, itu sapi udah kena penyakit mulut dan kuku, nggak dikonsumsi. Bahaya juga. Kan was-was kan, warga-warga juga was-was. Tapi perlu diluruskan. Dan ini boleh dikonsumsi, asalkan gimana? Asalkan bisa dimasak dengan benar. Iya. Misalnya temperatur suhu dari pengelolaannya kita untuk memasaknya, pengelolaannya. Iya. Itu kalau diolah dengan benar, diolah dengan baik, tetap bisa dikonsumsi. Aman tentunya. Betul. Jadi jangan takut mengkonsumsi daging sapi, walaupun sekarang sedang ada penyakit mulut dan kuku. Kalau kita balik ke masa-masa sekolah dulu, Van, pasti banyak masa-masa yang terindah juga ya. Jadi ingat masa kecil ya. Nah, untuk rekreasi bersama guru, belajar di luar ruangan itu kan asik sekali. Sangat asik. Dan juga dampaknya besar, Van. Iya, kita bisa lebih mencintai lingkungan loh sebenarnya. Nah, ini ada berita di Kabupaten Jember berkaitan dengan belajar di luar ruangan dan mengakibatkan musibah. Seperti apa itu? Nah, ini. Belajar di luar ruangan, siswa sekolah dasar tenggelam di sungai. Baru datang kerja. Diduga meninggal dunia akibat tenggelam di dekat bendungan, korban yang diketahui berinisial MDA, siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 3 Mencek, langsung dievakuasi dan dibawa menuju puskesmas guna mendapatkan pertolongan medis. Korban merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Sutikno dan Indahwati, warga desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Sebelum korban ditemukan tewas saat melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan bersama 25 orang siswa lainnya. Saat menjalani materi pengenalan lingkungan, korban bersama sejumlah temannya keluar dari rombongan dan mandi di sungai tanpa sepengetahuan guru. Hingga akhirnya korban ditemukan tenggelam di bendungan aliran sungai Argopuro dengan kedalaman kurang lebih 2 meter. Saat pertama kali ditemukan korban masih dapat bernafas dan dibawa ke puskesmas Sukorambi, Kabupaten Jember. Namun saat dalam perjalanan korban meninggal dunia dan tidak dapat diselamatkan lagi nyawanya. Hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara diketahui korban berpisah dari rombongan dan mandi di sungai hingga ditemukan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan medis, korban murni meninggal dunia akibat tenggelam. Selain itu juga tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada sekujur tubuh korban. Meski orang tua korban menerima kematian anaknya akibat kecelakaan sungai, namun polisi tetap melakukan pemeriksaan terhadap guru pemberi materi pengenalan lingkungan luar, yakni guru kelas 3 SD Negeri Dukuh Mencek 3. Dari Jember, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Kalau diingat-ingat masa dulu kan di luar ruangan juga asik juga sih. Sebenarnya banyak sih belajar di luar ruangan, kayak pramuka, kemudian ekstrakurikuler kan banyak di luar ruangan. Edukasi juga. Betul. Nah, ini tapi yang ini terjadi musibah, Van. Nggak diduga juga ini, nggak ada rencana apapun. Kalau maksudnya si guru sih sebenarnya baik ya. Iya. Dari si pendidik ini maksudnya mengajarkan mereka mengenal alam, mencintai lingkungan, belajar dengan alam. Iya. Supaya lebih tahulah kondisi alam sekitar kita seperti apa ya. Coba ini tadi sampai ada salah satu siswa yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan ya. Tenggelam di sungai. Tenggelam akhirnya kan tewas ya. Ada dampak negatifnya juga. Tapi seperti kita tahu. Sebenarnya kalau dari berita yang sudah di-up ini sebenarnya si pendidik atau gurunya ini sudah menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin dari siswanya. Kadang juga udah dibilangi tetap aja dilakukan. Nah, memang gak gampang loh jadi guru itu ya. Jadi apalagi ini nyupit-nyupit itu loh.
Apalagi ini siswa sekolah SD yang masih labil sekali dan perlu penjagaan. Masih juga banyak keingintahuannya untuk mengenal yang lebih luas tinggi, kan. benar. Tapi di sini memang ada satu hal yang di luar dari kewenangan pendidiknya, yaitu karena si siswa ini ternyata ketika di tengah jalan, dia ini memisahkan diri tanpa sepengetahuan dari si pendidik. Jadi mereka ini kemudian mencari siswa sendiri, ini, dan itu pun akhirnya mereka bermainnya di sungai, bermainnya di sungai, akhirnya tercebur, kemudian tenggelam. Baru temannya minta tolong kepada pendidiknya, dan ini kaget ya. Karena si pendidiknya mengetahui ternyata ada salah satu siswanya yang mengalami insiden itu. Jadi pembelajaran juga, Van. Mungkin kalau belajar di luar ruangan, kita harus mengantisipasi juga. Betul, di antaranya. Memberikan arahan juga. Kemudian juga benar-benar mengawasi ya tentang keberadaan siswa-siswi itu seperti apa dan bagaimana, apalagi kalau ada yang hiperaktif. Iya. Wah, ini mungkin hiperaktif mungkin juga. Atau bisa juga seperti ini. Tempat untuk belajar yang ada di luar itu aman enggak? Iya, kita harus survei dulu. Betul. Apakah cocok untuk siswa SD? Apalagi ini SD juga kan? Mungkin belajar di luar ruangan, mungkin kalau jenjang atasnya lagi, kalau bermain di luar ruangan ada sungainya itu cocok, Van. Nalarnya lebih nah ini anak sekolah dasar. Jadi pastikan ketika belajar di ruangan, keamanan tetap menjadi prioritas. Pemirsa, demikian Jurnal Weekend kali ini. Saya Silvana Farabi. Dan saya Afan Asyafa. Kita ketemu lagi minggu depan dengan berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.